iklan susu itu katanya jangan bilang anak nakal, tapi anak yang banyak akal. Dia ingin tahu, ingin mencoba, tapi kadang kita kurang mengarahkan. Kita taunya marah, kesal karena semua beban yang ada di pundak kita, keletihan yang kita alami, yang kita lewati hari-hari dalam mencari nafkah dan berbagai macam permasalahan. Nah, terapi saat tidur, ya, ketika dia bangun mungkin penuh kekesalan, ya. Alhamdulillah jika anak memang sedari dia masih utuh, kita bersama suami, dia ada yang baik. Tapi bagaimana cobaannya ketika dia mulai seperti menunjukkan, meminta perhatian, bisikan di telinganya, ya, keinginan kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan sampaikan bagaimana keletihan kita, ya. Jadi ketika alam bawah sadar saat dia tidur itu Allah yang menyampaikan pesannya. Seperti ketika dia bangun, ketika dia terjaga, dia merasa, pecah aku nih pernah denger kato-kato ini kok terngiang, ya. Itulah keajaiban Allah. Mulailah terapi saat tidur itu dengan kita membaca basmalah, al-fatihah, solawat, ya. Ada tipsnya itu menekan ujung-ujung jari kaki, ya, seperti merefleksi, lalu memijat pinggir-pinggir telinganya, ya, bukan seperti jewer, kau, bukan, tapi tenang, bisikanlah, wahai Ahmad, ibu pengen nak kau rajin sholatnya, kalau ngaji tidak soru-soruan, sekolah kau rajin nak, tidak kate adu-aduan yang tidak baik tentang kau di TPA atau sekolah. Tolong ibu nak, biar ibu kuat. Sampaikan isi hati ibu. Perlu berulang-ulang terapi ini, ya, seperti halnya kita berdoa kepada Allah. Perlu diulang, perlu terus menerus. Karena rengean kita kepada Allah itulah yang makin cepat doa kita terkabul. Sama halnya kalau anak kita merengek, sekali didiemin, sekali didiemin. Nah, ketika memelas dengan tangisan, luluhlah hati si ibu. Begitupun kita terhadap Rabb Allah kita, ya. Yang ketiga, hindarilah membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Ya Allah, ngampunian aku yang ngalamin ini. Aku susah hidup aku nih, ya Allah. Anakku banyak, keluarga aku sarogalo, alangkah lemah wong itu, ya Allah. Anak dikit lah berduit, anaknya pinter galo, anak aku nih apa kepacaannya. Ubahlah rasa kecewa, sedih di hati itu, rubah dengan kalimat yang baik. Saat di sujud terakhir si ibu, saat di waktu-waktu mustajab seperti bulan suci Ramadan ini, sampaikan, ya Allah, aku ridho dengan ketentuanmu, ya Allah. Aku ikhlas menjaga anak yatim yang kau amanahkan padaku. Tapi tolong ya Allah, kuatkan aku. Lalu lafazkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bimbing hamba ya Allah menuju ridhomu. Dan tips ketiga ini merupakan terapi quantum healing, ya, yang pernah saya ikutin. Bagaimana menghilangkan sesak di dada kita dengan permasalahan hidup, dengan cobaan anak yang tidak biasa atau tidak sebaik anak orang lain, tidak sepinter anak orang lain. Kok aku ini tertimpa galo, anak yang otaknya biasa-biasa baik, yang sekolah dak polo rajin, yang ngaji soro-soroan, singonya penuh amarah rasanya, ya, nak digebuk tulah rasanya, nak muaskan syaiton tadi. Nah, bismillah, mulai hari ini kita rubah pola itu. Ucapkanlah, ya Allah, aku ridho ya Allah. Oke, kita terapi yuk, kita bisa ya. Oke, ibu-ibu yang solihah, bapak yang soleh,
Siapkan dulu tangan kanannya. Nah, di jantungnya, di hati, di kolbu, ya. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Ya, boleh sambil memejamkan mata yuk. Ya. Oke, mohon izin saya juga duduk. Oke, semuanya usahakan duduk tenang walaupun cobaan kita suara yang bising ya. Oke, baik. Sambil majem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak boleh lafazkan sendiri di dalam hati ya. Ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas dengan semua cobaanmu kepada hamba sekeluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bimbing kami ya Allah menuju ridhomu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Insya Allah cukup ringan ya, bisa kita terapkan. Jadi setelah mengetahui ini pun, saya yang memiliki 3 anak, yang lah gadis doiko, lah baligh, lah kuliah, SMA, sama yang kecil. Ketika ada sesak di dada, entah permasalahan dengan anak, ekonomi, lingkungan, keluarga, caranya seperti itu. Selain kita sujud ya, doa kepada Allah ketika di sujud sholat kita. Ketika sesak di dada ini, tarik napas yang dalam, lalu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas dengan semua cobaan ini. Dan ini boleh ditambahkan dengan luapkan apa yang ada di hati kita ini. Ya, boleh kita curhat, kita lafazkannya dalam hati. Jadi ini kalau jadi aib, hanya Allah yang tahu. Ya, ada permasalahan apapun hanya Allah yang tahu. Sebutkan, ya Allah, tolong ya Allah, ada utang yang belum aku lunasi dan ini jadi beban ya Allah. Kalau ada duit pun kami cukup untuk makan, untuk keperluan anak, mayar bedengan dan yang lain. Tolong ya Allah, tolong aku ya Allah. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bimbing kami menuju ridhomu. Semua dari Allah, kembali ke Allah. Allah yang menghadirkan suami di kehidupan kita. Allah pun yang mengambilnya karena kata Allah itu yang terbaik. Ya, biar kita ikhlas. Ya, mohon maaf ya, bukan saya sok mengguruin, karena saya tidak lebih hebat dari ibu-ibu dan bapak. Ya, saya butuh banyak belajar. Tapi dari apa yang saya amati di keluarga, lingkungan sekitar, luar biasa. Ya, jika kita ridho atas ketentuan Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah ya hati kita tenang. Walaupun kita lihat di lingkungan kita banyak orang yang merasakan kemewahan, lemak nian hidupnya, apa baik berkecukupan, tapi kalau kita ridho, ya Allah, aku memang tidak kaya di dunia, tapi jadikan anak-anak ini yang menghantarkan kami bersama Rasulullah, yang duduknya berdekatan bersama Rasulullah. Itu yang jadi hebat, itu yang lebih mulia. Kekayaan tidak menghadirkan kita cepat ke surga kalau kita tidak amanah dengan kekayaan. Bentuk fisik yang bagus seperti itu atau jabatan. Tapi kalau ibu-ibu semua, bapak yang kuat ya dengan takdir Allah, ikhlas mendidik anak yatim yang diamanahi, itu luar biasa. Yakin, karena lingkungan sekitar pun bertanggung jawab dengan anak-anak yatim. Lalu yang keempat, nah sebelum yang keempat kita ulangi. Yang pertama tadi, ajarkan ke anak kita ketaatan kepada Allah melalui contoh dari si ibu, ya, mulai dari sholat fardu, yang ibu-ibu menjaga auratnya, luar biasa ya. Kalau si ibu itu menjaga kehormatannya luar biasa, ya. Oke, yang ketiga tadi, kita ikhlas ya dengan takdir Allah. Nah, yang tidak membandingkan,
kehidupan kita dengan orang lain. Karena kalau dibandingkan tidak selesai-selesai. Makin banyak kita berjalan, makin aneh-aneh yang kita lihat. Bayangkan di mall ini saja bukan main menggiurkan. Sanggup tak kita beli? Tidak. Hanya orang yang punya uang lah. Cak lemak nih yang neteng na kantong. Kita tadi ngejo ke makan untuk sekolah, bayar utang, bayar kontrakan dan kebutuhan yang urgen bagi mereka tidak. Mereka bersenang-senang. Ya, kita doakan semuanya terbuka hatinya untuk menyalurkan zakat, infak, sodakoh, paling tidak dengan dompet duafa yang insya Allah kita semua yakin amanah. Nah, yang terakhir atau yang keempat, jangan sesali apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Ibu-ibu semua hebat. Allah memberi ujian anak yatim di tangan ibu-ibu ini karena Allah yakin ibu-ibu semua kuat. Ya, orang-orang pilihan. Orang-orang hebat. Dengan derayan air mata ibu-ibu saat berdoa itu bukan main untuk anak yatim. Jangan sampai terucap, mengapa ini terjadi ke aku ya Allah? Ngapu aku galol, komplit nian. Hiduplah saro, lama ini, mak ini, semua bisikan syaitan yang buruk-buruk itu hingga kita jauh dari Allah. Nah itu na'udzubillah min zalik. Semoga cobaan dari Allah sekaligus nikmat ya diamanahi ini ya, sarana berlatih untuk ibu-ibu. Cak mano aku kuat, aku sabar. Sabar tidak ada batas. Ya. Itu menjadi jalan ke surga. Berat, jalannya berat. Tapi jika anak yatim di tangan ibu-ibu semua ini dijaga hingga mereka balik, dewasa, menata kehidupan rumah tangga, ibu-ibu hantarkan dengan kesolehan, dengan ketaatan, surgalah untuk ibu-ibu. Semoga Allah memudahkan ya jalannya. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya pribadi mendoakan ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang selalu bersabar, kuat. Sabarnya sampai ke surga. Sepanjang kehidupan kita pasti banyak macam-macam cobaannya itu. Mendidik anak